Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama gue Doni Mars di materi cara cepat belajar gramatika bahasa Inggris. Nah, di video kemarin ya, kalau nggak salah gue udah kasih PR ke kalian ya. Kira-kira bisa nggak sih kalimat negatif dirubah menjadi kalimat tanya? Sebenarnya bisa-bisa aja dan boleh-boleh saja ya, nggak ada yang larang ya. Kayak misalnya gitu tadi, this is not a book gitu ya, atau she is a teacher ya, isn't she a teacher gitu, bisa aja sih. Is she not a teacher gitu. Bisa-bisa saja kan, secara itu kan tinggal dibalik aja gitu. Dan boleh-boleh aja, nggak ada yang larang juga. Nah, terus permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dari rasa bahasa atau etika dan estetika bahasanya. Jadi kalimat negatif itu kan dalam bentuk negatif itu biasanya jarang sekali dipakai orang untuk bertanya. Jangan kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia aja. Seberapa sering kalian bertanya dalam bentuk kalimat negatif? Itu pasti sangat-sangat jarang. Coba diingat-ingat. Kalau kita bertanya pada seseorang itu pasti refleks, dan refleksnya itu biasanya kalimat positif, gitu ya. Pasti ini buku kamu, ya kan? Nah, misalnya ini buku kamu, apakah ini buku kamu? Nah, oh, siapa dia? Itu pasti bentuknya tuh positif semua gitu, jarang banget negatif itu. Ya, masa bertanya misalnya, ini bukan buku kamu ya? Ini bukan buku kamu ya? Ini buku kamu ya? Nah, biasanya kan begitu orang. Nah, sama dalam bahasa Inggris juga seperti itu ya, sangat jarang bertanya dalam bentuk negatif ya. Jadi jawabannya bisa dan boleh, tapi mungkin secara secara rasa bahasa ya, estetika bahasanya atau bahkan etika bahasanya itu kurang tepat. Nah, seperti itu ya. Oke, di video kali ini apa nih materi selanjutnya? Materi selanjutnya adalah bagan jenis kata atau family words, atau istilahnya bagan jenis kata, family words, atau part of speech ya. Biasanya orang mengenalnya dengan part of speech. Nah, nanti ada bagan-bagan yang akan gue tampilkan di slide. Nanti gue akan sambil jelaskan sehingga kalian bisa melihat langsung. Jadi kenapa ini dalam bentuk bagan? Untuk memudahkan kalian menggunakan istilahnya mind mapping itu yang pernah gue jelaskan ya. Jadi otak kalian mencerna informasi dalam bagan ini sehingga mudah untuk dihafal dan juga dipahami. Pendekatan mind mapping nih. Contoh mind mapping itu maksudnya gini ya. Nanti di bagannya kelihatan ya. Misalnya kayak gini. Di bagian pertama nanti akan ada misalnya kita akan belajar tentang noun dan pronoun. Apa bedanya noun? Jadi noun dengan pronoun, verb, adverb, auxiliary verb, kalian kan akan lebih mudah menghafalnya. Ya, itu caranya pendekatan mind mapping itu, atau memaksimalkan kerja otak. Kayak misalnya gini nih. Contoh lain misalnya, kalau saya nyebutin piring, lanjutin piring. Ya pasti kalian kalau misalnya udah terlatih, misalnya gini, saya kasih contoh 3 kata deh. Piring, gelas, rak. Pasti kamu akan harusnya ya secara alamiah akan menjawabnya garpu, gelas, pisau misalnya, kompor gitu. Karena di otak kita kan dikelompokkan secara otomatis, oh ini lagi ngomongin alat-alat dapur atau alat makan nih. Nggak mungkin misalnya piring, gelas, kompor, ujung-ujung misalnya, atau tiba-tiba misalnya jalan tol gitu kejauhan ya, atau stadion kejauhan gitu. Jadi otak kita biasanya akan mencari yang dia akan mencari yang lebih relate ya. Nah, pendekatan bagan ini juga seperti itu. Nah, langsung saja, apa sih part of speech itu? Part of speech, kenapa gue berani klaim bahwa ini adalah, kalau kalian kuasain part of speech atau paham bagan jenis kata ini semuanya, masalah tentang gramatika yang sulit itu selesai, beres. Karena memang hanya segitu-gitunya, hanya kalau untuk kepentingan belajar bahasa Inggris sehari-hari ya, atau bahkan untuk praktek sekalipun ya, yang sifatnya sehari-hari, dibutuhkan sehari-hari, itu udah cukup kok kalau kalian hafal dan paham bagan jenis kata, isi dari bagan jenis kata. Makanya gue coba kelompokkan ya. Jadi nanti ada bagan seperti di slide berikut ini. Nah, udah kelihatan? Oke. Nah, itu ya, ini jadi bagan yang pertama itu ada noun dan pronoun. Ya, kalian bisa lihat ya, noun itu kata benda, di situ ada tulisannya, noun itu kata benda. Nah, noun atau kata benda, ya, benda itu yang bisa kita raba dengan panca indera itu ya, itu kata benda ya. Terbagi 2 nih, yaitu konkret atau nyata. Ya, konkret atau nyata itu artinya bisa diraba panca indera ya. Jadi kalaupun nggak bisa dilihat, misalnya bisa dirasakan, misalnya angin, wind, itu masuk kata benda, air, udara gitu ya. Konkret atau nyata. Nah, yang konkret terbagi 2, countable, uncountable noun. Apa sih maksudnya? Countable itu kata benda yang bisa dihitung. Countable, countable, count kan hitung, able bisa.
Jadi countable noun itu kata benda yang bisa dihitung ya, yang bisa dihitung tuh misalnya yang gede-gede tuh bisa yang gampang kayak kursi, meja, manusia, buku, mobil ya. Itu kan bisa dihitung dengan mudah gitu kan. Nah, kalau uncountable noun itu kata benda yang nggak bisa dihitung. Ya, sulit buat dihitung. Ya, misalnya air. Air susah ya, nggak bisa dihitung lah, kecuali kalau dimasukkan ke gelas, baru gelasnya yang dihitung. Kemudian rambut, pasir, gula ya. Nah, itu termasuk kata benda ya, yang konkret tapi sulit untuk dihitung, makanya uncountable noun. Nah, nomor 2-nya seperti yang kalian lihat ada abstrak atau tidak nyata. Apa sih yang dimaksud dengan kata benda abstrak atau tidak nyata? Apakah hantu? Ternyata tidak, bukan ya. Ghost itu termasuk konkret ya, kata benda konkret dari diri saya. Yang dimaksud dengan kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari perubahan jenis kata. Ya, apa itu perubahan jenis kata? Gue kasih contoh dalam bahasa Indonesia dulu deh. Misalnya kata belajar itu kata benda kerja atau sifat? Kerja ya, kan belajar. Sama kayak mengajar itu juga kata kerja ya. Tapi bisa nggak mengajar atau belajar yang kata kerja dirubah menjadi kata benda? Ayo, bisa nggak? Ya, betul. Bisa. Ambil dulu kata dasarnya. Belajar, mengajar itu kata dasarnya apa? Ajar. Rubah imbuhannya, awalan akhirannya. Bisa, kita akan dapat kata benda. Contoh, pelajar. Jadi pelajar itu kata benda. Kenapa? Pelajar kan orang, siswa. Pengajar, itu juga kata benda. Pengajar kan guru kan orang itu kata benda. Manusia itu kata benda. Benda hidup kan, gitu. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Contoh lain misalnya, yang berasal dari kata sifat misalnya. Bebas itu kata sifat. Sinonimnya merdeka kata sifat. Bisa nggak dirubah ke benda? Bisa. Mainkan imbuhannya, awalan akhirannya. Kebebasan, kemerdekaan, nah itu kata benda. Jadi kebebasan, kemerdekaan itu kata benda, berasal dari kata sifat. Oke, gue kasih analogi. Saya memberi buku kepada Andi. Memberi bukunya benda tuh ya. Inggris memberi kemerdekaan kepada Malaysia, misal, ini hanya contoh ya. Nah, itu kan benar kan, gitu tuh. Analoginya hampir mirip gitu. Jadi kemerdekaan dengan buku apa bedanya? Benda diberikan. Andi diberi buku sama saya, negara Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris. Jadi analoginya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan kata benda abstrak. Lalu kemudian di bagian ini ada pronoun ya, kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti itu yang terdiri dari subjek, objek gitu ya. Betul. Subjek, objek ya gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris nanti ada subjek milik dan objek milik atau possessive pronoun. Kita akan jelaskan di video selanjutnya ya, gitu ya. Nah, jadi pronoun adalah kata ganti ya. Nah, subjek mungkin gue coba ingatkan, misalnya kayak saya, mereka, kita, dia, itu subjek. Ya, termasuk dengan pronoun atau kata ganti. Ya. Nah, masalahnya dalam bahasa Inggris nggak kayak bahasa Indonesia cuma ada subjek-objek doang. Saya, kamu, kami, mereka. Dalam bahasa Inggris berbeda penyebutan. Saya aja ada berapa penyebutan tuh? Ada I, ada me, ada apa lagi? Ada my gitu ya. Nah, makanya pronoun nanti kita akan belajar tersendiri. Verbs ya. Kalau kalian lihat di situ ada verbs terdiri dari regular verbs atau kata kerja beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena kata kerja ini kata dasarnya nggak berubah. Contoh di situ ada play, bermain ya, atau play, main. Play verb 1, verb 2-nya tetap sama play tapi dikasih ed, verb 3-nya dikasih ed ya. Jadi played nulisnya, bacanya sama play paling. Kemudian ada verb ing, playing. Tapi intinya kata dasarnya nggak berubah. Jadi regular verbs itu kata kerja yang beraturan, kata dasarnya nggak berubah. Tinggal tambah ed atau tambah ing aja gitu ya. Nah, kemudian kalau irregular verbs, namanya juga irregular, tidak beraturan, tidak reguler. Berarti kata dasarnya berubah-ubah. Contoh pola IAU. IAU itu kayak sing, seng, sang, ring, dreng, drang, gitu ya. Kemudian ada lagi yang misalnya polanya campuran kayak eat, ate, eaten, go, went, gone. Nah, tapi hati-hati juga, ada yang verb 1, 2, 3-nya sama. Ya, kayak put. Ya, gitu. Jadi memang variasi kata kerja ini cukup banyak ya, Kak. Jenisnya aja ada 4 dalam bahasa Inggris ya.
1, 2, 3 ing, lalu kemudian juga dari kata dasarnya dia terdiri dari beraturan dan tidak beraturan. Di bagian itu ada adverbs, yaitu keterangan ya. Adverbs ya, misalnya keterangan waktu kayak yesterday, tomorrow. Kemudian juga contoh lain adverbs misalnya quickly ya, yang ada lilinya tuh biasanya. Lalu kemudian yang kemarin kita belajar tukar jamak tuh here, there ya, penempatan posisi. Itu juga termasuk ke dalam adverbs. Terakhir di bagian atau di ruangan yang ini ada auxiliary verbs, kata kerja bantu. Nah, ini adalah kuncinya. Kunci dari gramatika bahasa Inggris atau structure bahasa Inggris, kata kerja bantu nih. Ya, jadi SPOK-nya bahasa Inggris itu nggak lengkap tanpa auxiliary verbs. Jadi kalau bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau dalam bahasa Inggris S auxiliary baru POK ya. Jadi apa itu auxiliary verbs? To be, to have, to do, modal. Ada 4. Ada to be, to have, to do, modals. To be, to have, to do, modals. Mulai sekarang tempelkan itu di otak kalian. Auxiliary verbs, auxiliary verbs, auxiliary verbs. Kata kerja bantu, kata kerja bantu, kata kerja bantu. To be, to have, to do, modal. To be, to have, to do, modal. To be, to have, to do, modal. Harus 4-4-nya. Jangan sampai nanggung cuma tahu to be doang. Ya, cuma tahu apa misalnya modals doang, itu pun nggak semua. Tapi berharap bisa cas-cicus bahasa Inggrisnya, ya nggak bisa lah. Ya, jadi harus bisa semua, harus pahami semua. Karena ini sangat-sangat basic. Nah, oke, di bagian bawah ya ada preposition, conjunction, interjection. Kelihatan? Oke, mudah-mudahan bisa di zoom. Iya, preposition itu kata depan, conjunction itu kata sambung, interjection kata seru. Gue jelaskan satu-satu. Preposition sesuai namanya, kata depan. Biasanya sebelum subjek. Kalau subjek kan tadi udah gue jelaskan ya, misalnya saya, kita itu subjek, kamu itu subjek. Kamu bermain bola, saya mengajar bahasa Inggris, atau ibu memasak di dapur, ibu itu subjek, memasak kata kerja. Nah, preposition itu biasanya sebelum itu. Gitu ya. Ketika ibu memasak di dapur, nah berarti ketika itu kata depan, preposition. Ya. Nah, kemudian ada lagi conjunction atau kata sambung, konjungsi. Ya. Yang paling sering dipakai itu dan itu konjungsi itu. Ya, tapi biasanya preposition conjunction tuh mirip-mirip kata-katanya. Gitu ya. Kemudian oh ya, saya juga lupa nih. Yang kalau dalam bahasa Inggris itu yang pun tuh, meskipun, walaupun, ya kayak gitu-gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh ada istilahnya though, ya, even though, nah yang kayak gitu-gitu ya. Kalau kalian pernah baca atau pernah dengar, itu juga termasuk dalam conjunction, kata sambung, menyambungkan dua kalimat. Ya biasanya fungsi conjunction seperti itu, ada dua kalimat, kemudian disambungkan. Misalnya, adik jatuh ketika adik bermain sepeda. Itu kan ada dua kalimat, ada subjek predikat, adik jatuh, adik bermain, kan gitu, sepeda. Disambungkan dengan ketika. Kemudian interjection, nah ini seru nih ngebahas interjection nih. Interjection itu istilahnya lebih kepada tidak formal ya, kata seru atau yang sifatnya spontan ya, tapi nggak ya. Jadi misalnya kayak hey, wow. Nah, itu interjection tuh. Intinya interjection tuh menampung kosakata yang nggak ada di dalam kata lain di dalam kosakata lain di dalam bagian ini ya. Tidak termasuk ke dalam itu semua gitu tuh. Nah, pengecualiannya ada di interjection, yaitu biasanya yang sifatnya mendadak atau spontan itu tadi, refleks gitu kan. Kayak atau termasuk misalnya kayak ekspresif ya. Biasanya interjection tuh sangat ekspresif kayak gitu. Atau misalnya bahkan misalnya kayak kata-kata kayak damn gitu ya. Damn, you looks great gitu kan. Atau misalnya beberapa kosakata lain ya. Nah, oke, gue mau kasih sedikit gambaran ya. Jadi belajar bahasa itu ternyata tidak harus sekaku itu ya, karena kita juga harus melihat konteks. Ya, jadi dalam bahasa itu ada yang namanya konteks. Ya, konteks apa ya? Macam-macam ya. Konteks itu artinya maksud atau makna si kata tersebut. Ya, ada banyak faktor kan, misalnya faktor budaya, faktor tempat, ya etika dan lain sebagainya ya, kebiasaan dan lain sebagainya. Gua kasih contoh yang cukup ekstrim deh. Misalnya, mohon maaf nih, kata anjing. Kata anjing dalam bahasa Indonesia itu kan nama hewan, yang dalam bahasa Inggrisnya dog gitu ya. Itu kan hewan sebetulnya ya. Tapi kan konteksnya bisa bergeser. Kalau normalnya dia nama hewan, apa salahnya dengan itu? Tapi kemudian konteks bisa bergeser. Kalau misalnya ternyata, mohon maaf, kata tersebut dijadikan makian,
ya di wilayah tertentu atau dalam budaya tertentu dijadikan makian, ya maknanya jadi negatif, konotasinya jadi negatif karena dipakai untuk hal yang negatif. Tapi hati-hati juga, ternyata nggak semua begitu, makanya tergantung culture-nya, ya lokasi, tempat dan sebagainya. Koreksi gue kalau salah, tapi seingat gue di Yunani, di negara Yunani, anjing itu justru dipakai sebagai pujian. Iya, orang senang kalau dibilang anjing di Yunani. Kalau negaranya salah, tolong koreksi. Tapi pokoknya ada negara di Eropa yang kalau kalau dia dibilang anjing itu malah senang karena anjing itu dianggap hewan yang setia, lucu gitu ya. Kemudian juga pinter gitu tuh. Jadi justru dianggap sebagai kata-kata pujian di negara tersebut gitu atau di wilayah tersebut. Tapi mungkin di wilayah lain atau di negara lain ya, let's say misalnya di negara kita ya, atau di sebagian lokasi ya, tidak semua memang, di sebagian wilayah atau lokasi di negara kita ya itu konotasinya negatif ya. Kalau orang dibilang anjing pasti marah gitu. Nah, artinya kan konteks di sini bermain ya, makanya hati-hati dengan konteks. Tidak semua kata-kata dalam bahasa Inggris itu konteksnya selalu positif atau selalu negatif ya. Oke. Nah, kemudian di bagian terakhir ada adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat itu biasanya menempel di kata benda, menempel di noun, mensifati sesuatu, mensifati nounnya, termasuk warna ya, kayak misalnya pagar biru, rumah hijau gitu ya. Jadi nempel kan, artinya rumah itu berwarna hijau, pagarnya berwarna biru, selalu seperti itu, nempel ke benda. Atau misalnya kalau nempel ke orang berarti sifat-sifat gitu ya. Gadis cantik, ya gadisnya kata benda atau orang, cantiknya nempel ke si gadis itu ya, berarti fungsi kata sifat itu ya mensifati si kata benda. Nah, itu adjektif. Oke. Nah, itu dia penjelasan gue terkait dengan tentang part of speech ya. Lumayan panjang lebar, tapi mudah-mudahan walaupun agak beribet, kalian bisa menangkap maksudnya, lalu kalian juga bisa meng-capture tadi frame-frame atau bagan-bagan yang ditampilkan di slide ya, dan mudah-mudahan otak kalian bisa menyerap itu dengan pendekatan mind mapping ya. Jadi di bagian pertama itu ada noun pronoun sama-sama ada nounnya ya, kata benda, kata ganti gitu kan. Lalu ada verb, adverb, auxiliary verb, adverb, auxiliary verb. Buat tekankan di auxiliary verbnya kata kerja bantu, to be, to have, to do model, to be, to have, to do model ya. Jangan sampai nggak tahu gitu ya. Lalu kemudian ada preposition, conjunction, interjection, sen gitu ya. Lalu kemudian ada terakhir ada adjektif. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Gue Deddy Mars, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.